Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan kumpulan berita Liga Indonesia dan Timnas Indonesia terbaru. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persib Bandung berpisah dengan Gustavo Franca. Persib Bandung mengumumkan berpisah dengan bek Gustavo Franca pada bursa transfer pemain kali ini. Dikutip dari laman resmi klub pada Selasa 10 Juni 2025, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan, mengucapkan terima kasih atas kontribusi Franca selama musim 2024-2025. Hatur nuhun Gustavo. Dedikasi, totalitas, dan kerja kerasmu sepanjang musim ini layak menjadi inspirasi bagi siapapun, termasuk pemain Persib lainnya. Sukses untuk perjalanan karir selanjutnya Gustavo. Sekali lagi, hatur nuhun pisan, kata Aditya. Meski hanya satu musim membela Persib Bandung selama 2024-2025, Gustavo Franca dapat mencuri hati supporter Maung Bandung karena penampilan fantastisnya dan meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Persib Bandung cari pengganti Kevin Mendoza. Kiper keturunan Indonesia Cyrus Margono dirumorkan masuk radar. Persib Bandung melepas sebagian besar pemain inti mereka pada bursa transfer musim panas ini, tak terkecuali kiper andalan mereka, Kevin Ray Mendoza. Persib Bandung terus bergerak mencari penjaga gawang yang cocok untuk menggantikan Kevin. Beberapa nama seperti Cyrus Margono dan Igor Rodriguez bahkan sudah dikaitkan dengan Persib. Rumor tersebut disampaikan oleh akun Instagram Transfermarkt melalui unggahannya. Menurut akun tersebut, Persib Bandung memang sedang gencar mencari kiper utama untuk musim depan. Perjuangan Mark Locke bersama Persib berlanjut hingga 2027. Mark Locke bidik triple juara bersama Persib Bandung. Kesetiaan Mark Locke kepada Persib Bandung kembali diperpanjang. Gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda, itu telah menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya hingga tahun 2027. Kabar ini disambut antusias oleh sang pemain, manajemen klub, dan tentu saja para bobotoh yang telah menjadikan Klok sebagai ikon di lini tengah Maung Bandung. Klok tak hanya memperpanjang masa tinggalnya di kota Bandung, tapi juga menegaskan ambisi besarnya, membawa Persib mencatat sejarah sebagai juara 3 kali beruntun alias tripeat di Liga 1. Kontrak ini adalah momen bahagia, juga penting untuk masa depan saya. Setelah 2 kali juara beruntun, target berikutnya jelas triple, ujar Klok. Presiden Persebaya bocorkan agenda Persebaya Surabaya selama tur pramusim di Australia Barat. Persebaya Surabaya menyiapkan tur pramusim di Australia Barat pada 8 hingga 10 Juli 2025 mendatang. Dalam keterangannya, CEO Persebaya, Azrul Ananda menyatakan bahwa Persebaya Tour Australia Bonek Trade Tetet 2025 itu sudah direncanakan cukup lama. Laga persahabatan ini bisa terlaksana berkat sinergi yang baik antara Green Force dengan pemerintah Australia Barat. Dan itu nanti menurut saya akan menjadi perjalanan bersejarah. Tidak hanya untuk tim, tapi juga untuk bonek untuk mengunjungi Australia Barat, ujar Azrul. Kami juga akan bertanding di Semker Football Center, itu fasilitas yang benar-benar baru. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan, imbuhnya. Ia juga berharap bonek dan bonita bisa menjalani proses pembelajaran budaya, olahraga, dan mempererat hubungan antar warga kedua negara. Sebagai informasi, program yang terjalin antara Persebaya Surabaya dengan Australia Barat pernah berlangsung pada 2018 lalu. Tetapi kala itu, hanya melibatkan tim U19 yang masih dipimpin oleh almarhum Bejo Sugiantoro. Namun program selanjutnya harus terhenti karena pandemi COVID-19 hingga akhirnya setelah menunggu sekitar 7 tahun, tur pramusim ini kembali dalam skala yang jauh lebih besar. Bomber Bayangkara Presisi Lampung FC Ilija Spasojevic ingin wujudkan ambisi meraih 10 trofi, bersiap jadi agen pemain saat pensiun. Menapaki usia 37 tahun, Ilija Spasojevic belum berpikir untuk gantung sepatu. Bahkan, dia masih punya ambisi untuk mencapai target pribadinya, yakni mendapat 10 trofi juara. Sejauh ini sudah 8 piala yang direngkuhnya. Separuhnya didapat di Indonesia, yaitu 3 kali juara Liga 1, sekali juara Piala Presiden. 3 trofi lainnya diraih saat bermain di Liga Georgia, dan 1 trofi direngkuh ketika berlaga di Liga Malaysia bersama Melaka United. Saya akan kerja keras untuk mencapai mimpi saya itu, jelasnya.
Meski belum memikirkan untuk pensiun, Spaso tetap mempersiapkan diri untuk masa-masa setelah tak lagi menjadi pemain. Sejak tahun lalu, dia sudah memulai bisnis properti di Bali. Saat pensiun nanti mungkin saya akan fokus ke sana. Tapi sekarang fokus ke sepak bola dulu karena ada target yang harus dicapai, tuturnya. Selain bisnis properti, penyerang Bayangkara Presisi Lampung FC itu juga ingin menjadi agen pemain saat pensiun nanti. Membantu agennya saat ini Gabriel Budi. Mencari pemain hebat dari Eropa Timur. Tapi saya akan tetap di sepak bola Indonesia, ucapnya. Demi timnas bisa debut di Piala Dunia 2026, pemerintah alokasikan anggaran Rp 277 miliar. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengucurkan anggaran sebesar Rp 277 miliar untuk mendukung pengembangan sepak bola nasional. Salah satunya untuk membiayai timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mengutip unggahan dari akun Instagram resmi Ditjen Pajak RI, anggaran tersebut diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun 73% di dalamnya berasal dari pajak masyarakat. Untuk diketahui, dari anggaran tersebut dialokasikan pada 3 hal. Meliputi persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian, pelatihan timnas di berbagai kelompok usia serta program kerja asosiasi sepak bola. Sementara itu, anggaran untuk timnas Indonesia ini dibuka secara gamblang oleh pemerintah usai timnas Indonesia berhasil menang atas Cina.